Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Ya, tetap semangat belajar dari rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema daerah tempat tinggalku, subtema lingkungan tempat tinggalku, dan pada pembelajaran yang ketiga. Mari kita mulai. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di manakah kalian tinggal? Bagaimana kondisi daerah tempat tinggal kalian? Ya, terima kasih jawabannya anak-anak. Nah, sekarang Ibu mempunyai dua gambar. Coba temukan perbedaan dari gambar yang pertama ke gambar yang kedua. Sudah dijawab? Ya, jawaban kalian benar. Gambar pertama ini menunjukkan mata pencaharian penduduk di desa, yaitu bekerja sebagai petani di sawah. Sedangkan gambar yang di samping kanan atau gambar yang kedua ini merupakan pekerjaan di kota. Ini bekerja sebagai karyawan kantor. Nah, mata pencaharian penduduk di bumi berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing. Mata pencaharian apa ayo yang ada di sekitar rumahmu? Apakah ini? Ini apa anak-anak? Ya benar, nelayan. Ataukah ini? Petani? Atau sebagai karyawan pabrik? Atau sebagai objek wisata? Coba cocokkan dengan lingkungan tempat tinggalmu. Nah, apa saja perbedaan dari mata pencaharian di setiap daerah? Perbedaan mata pencaharian di setiap daerah adalah yang pertama di daerah pantai, itu daerah pantai merupakan lahan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan karena selain lautnya tenang, pantai yang landai merupakan tempat yang kaya akan ikan. Nah, ini adalah gambar sebagai nelayan dan yang di bawah adalah gambar petani garam. Kemudian untuk dataran tinggi dengan relief yang beraneka ragam, dataran tinggi menyajikan pemandangan yang menawan sebagai tempat wisata selain iklim yang mendukung untuk pertanian khususnya petani sayur dan kopi. Nah, ini ada ibu-ibu sedang di perkebunan teh, sedang memanen teh atau memetik teh. Kemudian ada tempat wisata di dataran tinggi. Kemudian yang ketiga adalah dataran rendah. Dataran rendah yang landai merupakan lahan yang baik untuk pembudidayaan pertanian, perkebunan, palawija, maupun sebagai industri dan perkantoran. Nah, ini gambarnya. Nah, sekarang Ibu punya game. Ayo coba temukan jawaban dari setiap pernyataan di bawah ini. Yang pertama, orang yang bermata pencaharian mencari ikan di laut disebut apa? Ayo coba temukan. Ya, jawaban kalian benar, nelayan. Yang kedua, mata pencaharian yang paling banyak di lingkungan pedesaan apa ayo? Ya, benar, petani. Yang nomor 3, mata pencaharian yang dominan di lingkungan pasar adalah? Ya, benar, pedagang. Yang keempat, orang yang memandu wisata disebut dengan guide. Ya, benar, guide adalah orang yang memandu wisatawan di tempat wisata ya anak-anak. Kemudian pernyataan yang kelima, mata pencaharian di wilayah kota. Di wilayah kota kira-kira mata pencaharian yang dominan adalah? Iya, benar, industri. Nah, kalian semua pintar. Sekarang dilanjut dengan pembelajaran selanjutnya. Masyarakat setiap daerah memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Begitu juga dengan tokoh dalam cerita. Tokoh dalam cerita memiliki pekerjaan yang berbeda-beda serta memiliki sifat yang berbeda-beda karena individu itu beragam. Apakah kalian mengetahui mengenai tokoh dan penokohan dalam cerita? Apakah tokoh dan penokohan di dalam unsur intrinsik atau di dalam unsur ekstrinsik? Apakah kalian tahu? Nah, unsur intrinsik di dalam cerita itu terbagi menjadi yang pertama tema biasa disebut dengan gagasan pokok atau topik pokok dalam sebuah cerita. Kemudian latar atau setting, itu adalah latar tempat, waktu, dan suasana. Kemudian pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tokoh dan penokoh.
Jadi, tokoh dan penokohan masuk ke dalam unsur intrinsik cerita. Yang selanjutnya adalah alur. Alur merupakan urutan sebuah peristiwa, kemudian amanat. Amanat merupakan pesan moral dari dalam cerita. Nah, tokoh dan penokohan adalah pelaku yang ada pada bacaan. Tokoh dibagi menjadi tokoh utama dan tokoh pendukung. Sedangkan penokohan adalah karakter atau sifat tokoh. Nah, di sini penokohan dibagi menjadi 4. Yang pertama protagonis. Protagonis adalah tokoh yang baik. Yang kedua antagonis. Antagonis adalah tokoh yang jahat. Tritagonis tokoh penengah dan figuran sebagai tokoh tambahan. Nah, setiap tokoh dalam cerita fiksi memiliki sifat yang beragam, kan? Sifat merupakan salah satu dari keberagaman karakteristik individu. Bagaimana karakteristik individu yang kamu ketahui? Coba sekarang perhatikan gambar berikut. Ini ada berbagai macam orang dari berbagai macam suku dan negara. Nah, dengan berbagai ciri-ciri yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini terdapat keberagaman individu yang sangat banyak. Nah, sekarang apakah kalian tahu keberagaman individu apa yang kalian lihat? Ya benar, di sini terdapat perbedaan warna kulit, perbedaan rambut, dan perbedaan kebudayaannya. Nah, jadi keberagaman individu adalah keberagaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keberagaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, keberagaman yang dimiliki setiap individu yang pertama adalah keberagaman fisik. Berupa warna kulit. Warna kulit di sini ada yang berkulit gelap, ada yang berkulit putih. Sedangkan rambut ada yang berambut keriting dan ada yang berambut lurus. Yang kedua, perbedaannya adalah pada suku. Ada manusia yang berasal dari suku Bali, suku Jawa, Bugis, dan Dayak, dan masih banyak suku lainnya. Kemudian, perbedaan yang ketiga adalah sifat. Manusia memiliki keberagaman sikap, yaitu diantaranya tegas, lemah lembut, keras,